yang saya tanyakan masalah ilmunya. Kan saya nggak tanya masalah riba. Saya tanya ilmu nih. Ilmu itu didapat dari mana? Ilmu itu didapat dari mana? Kamu tahu membaca menulis itu dari mana? Diajarin, Pak. Orang bisa membaca menulis itu karena apa? Dapat nggak ilmunya itu? Orang bisa menulis membaca karena apa? Karena dipelajari, Pak. Karena ada ilmunya. Iya. Nah, ada nggak ilmu bahasa Inggris? Ilmu bahasa ada nggak? Ilmu bahasa ada nggak? Ada. Ya. Jadi ilmu itu didapat berdasarkan daripada apa yang diusahakan manusia. Makanya disebutkan wamalam yazuk zulat ta'allum saatan tajarro'a duna ayati. Kalau orang tidak merasakan pahitnya belajar, dia nggak bakal merasakan nikmatnya punya ilmu sepanjang hidupnya. Makanya dalam mencari ilmu itu pasti ada pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban ya nggak bisa, ya kan? Kan ilmu itu, ilmu ekonomi juga begitu. Dia diupayakan seseorang itu mencari data statistik, matematik, diolah. Jadilah ilmu ekonomi secara grafik. Kan bentuknya grafik, supply ke atas, demand ke bawah. Jadinya apa? Equilibrium. Grafiknya begini. Kan ilmu matematik, statistik, kurang hadisnya di mana? Apa salahnya? Supply demand gitu. Saya kan baca, tanyakan ilmunya, bukan saya tanya masalah riba, bukan masalah sistem, ilmu. Nah itu yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari ini apa beda ilmu ekonomi syariah, beda ilmu ekonomi syariah, beda dengan ekonomi konven yang disebutkan pemakalan tadi. Kamu tulis ini. Tuh. Kalau memang ada, kan kamu tulis di sini, para sarjana dan ilmuwan muslim mulai sadar betapa pentingnya mengintegrasikan antara keilmuan dengan agama atau sinergi yang mampu mengembalikan kejayaan Islam seperti masa Dark Age di Barat abad ke-21 ini. Sekarang apa yang mau diintegrasikan agama dengan ekonominya, ilmu keilmuan dengan agama diintegrasikan gimana? Seperti yang ditanyakan sama Despit. Nah, baru nanti pada bisa menjawab. Ya, kan baru bisa dijawab. Nah, inilah sebenarnya kurang daripada mahasiswa itu. Ekonomi syariah, ekonomi Islam itu karena merasa dibedakan. Jadi ada penerapan apa yang dibedakan riba, Quran hadis. Jadi apa sih bedanya perbankan syariah dengan perbankan konven? Perbankan syariah, perbankan sesuai dengan Quran hadis. Apa sih bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi konven? Ekonomi syariah sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau ditanya bagaimana, bedanya di mana seperti saya tadi. Saya jualan di pasar, ya kan? Atau sistem ekonomi tadi, data. Menurut ilmu pot yang saya pelajari, saya lebih suka menjual pot warna biru karena menurut data statistik, harga pot itu lebih mahal, lebih banyak, lebih disukai daripada pot warna yang lain. Di mana Quran hadisnya? Terus metode statistik tuh gimana adanya gitu loh. Gimana? Nah, itulah yang sebenarnya gap antara pola pikir
ekonomi biasa dengan gap orang yang berpikir syariah. Yang penting sesuai Quran hadis saja. Padahal yang dikerjakan itu juga tidak bertentangan dengan syariah. Dari mana salahnya seorang emak-emak jualan di pasar, ya kan? Dijual pot warna biru, menurut statistik di pasar lebih laku. Tidak syariahnya di mana? Yang syariahnya kayak gimana? Gitu loh. Kan pasar, kita bicara harga. Pasar, pembeli dan penjual. Bagaimana seperti saya cerita, mahasiswa mau memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kan? Manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimanapun dia harus mendapatkan uang, karena uang itu sebagai pengganti untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana supaya dapat uang? Dia harus berproduksi. Kalau nganggur susah. Bagaimana produksi? Berproduksi menghasilkan jasa atau barang yang bisa dijual, kemudian bisa mendapatkan uang, gitu loh. Jadi manusia itu dua, pengangguran dan menggantungkan diri ekonomi kepada orang, dan satu orang yang produktif, orang yang berproduksi. Nah, kemiskinan itu terjadi karena apa? Karena yang memproduksi satu, yang bergantung kepada yang berproduksi 20. Yang berproduksi cuma satu, yang tidak produksi, yang nganggur, yang menggantung, itu lebih banyak. Satu rumah tangga, yang bekerja cuma satu. Ya kan, yang bergantung banyak, misalnya. Nah, otomatis harus berpikir secara ekonomi. Itulah yang disebut pemenuhan hidup. Setiap kamu, setiap individu termasuk saya. Itulah yang disebut ekonomi. Syariahnya di mana coba? Apa salah saya? Apa salah orang? Salahnya di mana orang untuk memenuhi kebutuhan hidup? Kan ekonomi itu untuk memenuhi ilmu, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup? Yaitu berproduksi. Makanya di mikro itu bicara produksi, distribusi, nah termasuk konsumsi tadi. Karena apa? Untuk menunjang tadi pasar, untuk tahu pasar, untuk tahu harga. Jadi ilmu ekonomi itu bukan untuk negara, buat kita. Nah, kamu tuh tahu salahnya di mana? Salahnya itu di mana ekonomi itu? Kenapa perlu disyariahkan? Equilibrium harga, di mana harus disyariahkan? Di mana harus sesuai Quran hadis? Yang disebutkan tadi si Despit bilang, keseimbangan nilai, keseimbangan harga itu harus sesuai Quran hadis yang mananya? Gitu loh. Kita bicara mikro ini kan bicara pasar. Kan aneh kita bicaranya bagaimana equilibrium, bagaimana pasar, supply, demand, keinginan konsumen, konsumen behavior, kebiasaan konsumen. Konsumen itu berkaitan dengan marketing. Karena apa? Konsumen sukanya begini, ya marketing harusnya punya kemampuan begini. Supaya apa? Supaya tahu harga pasar, supaya harga sesuai, supaya konsumen itu merasa senang. Nah, itulah bagaimana sih yang disebut dengan ekonomi. Salahnya di mana? Kenapa harus salahnya di mana gitu loh? Kenapa harus disyariahkan? Oh, sistemnya apa? Sistem apa? Sistem apa? Kayak gimana sih? Saya nggak ngerti sistem itu apa. Kapitalis, sosialis itu. Apanya? Saya nggak sistem kapitalis di pasar kayak gimana? Sistem sosialis di pasar gimana? Oh, kamu orang sosial beli itu begini rumusnya. Oh, kamu orang liberalis. Kalau harga pasarnya begini ya. Kan nggak logis di situ berpikirnya kalau sistem. Sekarang kita bicara pasar, ekonomi mikro. Apa? Kenapa mesti syariah? Di mana syariah? Nah, inilah makanya saya bilang gap antara pemahaman daripada manusia yang bersyariah dengan gap manusia yang berpikir ilmu ekonomi. Jadi orang ekonomi itu pasti terpisah dengan agama. Karena apa? Karena memang begitu akhirnya. Bagi agama ya ekonomi itu salah, pasar tuh ya memang tempat yang buruk.
Orang yang jual beli ya memang orang sana yang tidak tahu aturan hidup, orang jualan itu cari untung. Orang beli ya otomatis orang yang punya kebutuhan. Udah pasti orang jual itu mencari untung terus. Seberapapun keuntungan ya memang tujuannya menjual itu cari untung. Pembeli juga pasti dia cari produk yang sesuai keinginan dia karena dia punya uang. Gitu loh. Inilah yang perlu dipahami oleh kita mahasiswa, apalagi kamu, sarjana ekonomi syariah. Apa yang mau dibedain ekonomi syariah dengan ekonomi Islam, dengan ekonomi konven? Nah, itu yang kamu perlu tahu. Bahwa pada hakikatnya yang namanya ilmu itu sama. Bagaimana orang pasar, bagaimana orang supply, bagaimana demand. Karena berdasarkan statistik, data statistik, real. Tidak ada yang syariah tidak syariah. Tidak ada yang Quran sunnah tidak sesuai dengan Quran sunnah. Data statistik kok. Sama. Ekonomi itu sama. Tidak ada yang syariah non syariah. Semuanya sama. Nah, makanya oleh kemudian pertanyaannya di mana di pertanyaan pertama ini. Mutiara, mana Mutiara? Mana Mutiara? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kan kebutuhan manusia itu 5. Yang dikategorikan oleh Imam Syatibi itu 5. Yang pertama itu hifzuddin. Yang kedua hifzun nasal. Yang ketiga hifzul akal. Yang keempat itu hifzul mal. Yang terakhir itu disebut dengan hifzul nafs. Ini yang disebut maqasidus syariah yang dipelajari orang-orang. Ini berasal dari Imam Syatibi. Kitabnya itu kalau nggak salah Al-Asbah wa Nazakhir. Nah, kalau tidak salah ya Imam Syatibi. Judulnya itu kalau nggak salah Maqasidus Syariah. Nah, itu dipakai orang-orang zaman sekarang. Itu kalau nggak salah penulisannya itu apa? Ke-6, apakah abad ke-7? Waktu Islam masih masih jaya, masih ada. Itu bahwa menurut konsep Maqasidus Syariah itu setiap manusia itu harus 5 yang dikuasai. Bagaimana itu hifzuddin, bagaimana hifzul menjaga agama, kemudian menjaga hifzul nafas, menjaga diri, kemudian hifzul nasl, menjaga keturunan, kemudian hifzul mal, menjaga harta, kemudian hifzul ada dengan konsep. Nah, yang kita perlu ketahui, maqasid larinya kemana di ekonomi? Ternyata ekonomi itu larinya itu pada kelima ini zaman sekarang itu. Bahwa fungsi daripada ekonomi itu larinya itu kepada fungsional daripada kebutuhan manusia. Manusia itu butuh apa? Yang terutama soal persoalannya agama, jiwa, kemudian akal, turunan, kemudian harta. Nah, dibuatlah kajian. Nah, yang kedua, pertanyaan dia seperti itu, apakah ada penerapan? Nah, ini boleh jadi yang diterapkan di Eropa itu ekonomi Islam. Gitu ya, Despit ya. Halo, Despit. Mana Despit? Iya, Pak. Boleh jadi orang Eropa itu lebih Islami daripada kita. Karena Islam itu bukan teori. Gitu. Seperti saya pernah bilang, ada suatu penelitian dilakukan di Amerika. Dibuat statistiknya, datanya. Pertanyaan indikatornya apa? Misalnya di indikatornya yang menjadi pertama itu yang disebut Islam itu orang itu aman, tentram. Dibuat kemudian yang ini yang saya tahu ya penelitiannya itu. Yang kedua itu orang itu merasa nyaman. Hasil penelitian itu Indonesia itu nomor 300 negaranya. Yang pertama, kedua, tiga, empat, ke-10 itu negara-negara non-muslim semua. Yang negara diindikatorkan sebagai Islami, nyaman gitu. Jadi Islam itu kan sebenarnya hakikatnya bukan namanya kan Despit ya, betul kan? Iya, Pak. Misalnya kita Islamnya, tapi kalau enggak damai,
Kan nggak Islami kita. Kan gitu kan bahasanya, kita nggak nyaman nih. Berarti kan sebenarnya nggak Islami kan. Seperti gitu. Eropa itu boleh jadi lebih Islami. Karena Islam itu kan bersih. Makanya ketika Nurholis Majid pernah ke Eropa, dia bilang gini, saya ngeliat Islam itu sekarang tumbuh di Eropa katanya. Jadi Islam itu udah hilang di dunia masyarakat Muslim, hilang. Islam itu tumbuhnya di Eropa. Masyarakatnya itu berkasih sayang, bisa menjaga, kemudian aman, tentram, orang tuh nggak khawatir, polisi menjaga dengan baik, korupsinya jauh. Kan Islam itu sebenarnya. Saya pernah dengar itu. Islam itu terbitnya itu sekarang di Eropa, bukannya di dunia Timur Tengah. Itu. Di Timur Tengah gimana mau Islam? Perang terus, berkepanjangan, perempuan disiksa, anak-anak disiksa, main tembak aja, main bunuh aja. Kamu lihat nggak kasus ISIS itu? Main bunuh aja, main tembak aja, main apa, penyiksaan di sana sini, ya kan? Ribut soal agama, soal apa, segala macam, gara-gara si Sunni aja orang tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Sekarang di Amerika, di Eropa, orang damai, tenang, tentram, gitu loh. Main bola aja seneng orang bisa nonton bola. Di Indonesia orang nonton bola ngeri, melihat orang gaprak-gaprakan, nonton tuh malas, melihat orang tawuran, yang tawuran apa, orang Persib sama orang Persija, aduh pusing lihatnya. Nonton bola aja sampai begitu, itu kan Islam. Coba kamu tahu nggak? Kamu suka bola nggak? Kamu pernah dengar orang Persib sama orang Persija ribut? Iya, iya Nah, Pak. itu Islam. Coba di London tuh. Iya, nggak ada tuh Liverpool sama ya kan Manchester City ribut pas gara-gara ini. Coba sebenarnya Islami dia apa kita sih? Gitu loh maksud saya. Nah kalau ditanya apakah ada apa itu yang penerapan ekonomi Islam dengan yang di Eropa, di dunia Eropa, itu tadi saya bilang kita harus betul-betul paham sebenarnya Islam itu bukan nama, bukan sistem tadi yang riba, bukan riba apa. Islam itu tadi fitrah, damai, selamat. Nah, ekonomi yang membawa selamat itulah yang disebut ekonomi Islam. Ekonomi yang selamat sebenarnya. Selamat itu gimana? Ya memberi kedamaian kepada pembeli, kepada penjual, kepada pasar. Contohnya apa? Ya yang satu tidak menipu pada yang lain, yang satu menjual dengan barang yang benar, yang satu di pasar pembeli niatnya memang tidak ingin merugikan penjual, yang penjual juga gitu, tidak ingin dengan niat mencari keuntungan semata dengan merugikan pembeli. Itu yang Islami. Yang terjadi di Indonesia apa di Eropa kayak gitu. Nah, kemudian Dinda Sari. Nah, ekonomi Islam dengan ekonomi modern Barat bisa nggak dipadukan ini? Kalau kayak gitu. Nah, apa yang mereka dipadukan di lain emang beda. Emang yang dikaji sama ekonomi Islam itu beda sama yang dikaji ekonomi konven. Kan sama-sama kajiannya, sama-sama pasar. Yang dikaji kan sama-sama barang dan jasa. Barang dan jasa, kemudian hasil produksi. Kan itu. Hasil produksi itu barang dan jasa. Barang dan jasa menghasilkan uang. Uang itu kemudian diolah. Uang itu buat apa? Finance. Buat kebutuhan hidup. Buat ke sana, buat ke sini. Itu uang. Makanya cepat cari uang. Kenapa? Ya supaya itu tadi pemenuhan kebutuhan hidup bisa tercukupi oleh mahasiswa. Makin banyak menggantungkan ekonomi kepada orang lain, itu tadi ekonomi menjadi lemah. Itu kan ilmu ekonomi sederhana. Jangan dreaming aja. Suka Korea-Korea nggak ngerti pasar. Korea tuh pasar, ngerti dia pasar. Makanya dipasarin barangnya di sini. Ada. Kemudian Mira, lirik. Nah, apa nih? Kenapa ekonomi Islam dilirik? Ya kenapa? Karena memberikan kesejahteraan. Yang tidak memberikan kesejahteraan kan riba. Siapa pencipta riba? Kan Yahudi.
Yahudi Nasrani ini menciptakan riba. Gitu loh. Akibat Nasrani dengan Yahudi menciptakan riba, maaf ya, saya ambil waktunya dulu dikit aja, karena tadi saya telat, yang salah saya, karena jam saya ini 22, ternyata baterainya sudah lemot. Saya minta waktu dikit aja, biar kamu paham. Kasihan saya sama Iya Pak, baik Pak. tahun juga nggak paham-paham. Udah tua begini juga nggak ngerti ekonomi, hidup masih menggantung. Mira, apa nih? Kenapa ekonomi Islam itu dilirik? Ya, masalahnya di situ. Masalahnya riba ini bikinan Yahudi. Keuangan yang bagus dibuat sistemnya dengan sistem riba. Apa? Sistem dolar, sistem suku bunga. Akhirnya jatuhlah seluruh negara-negara dengan sistem keuangan. Semua negara menjadi hutang, termasuk Indonesia yang katanya Islami. Nah, itu ngutang paling banyak Islam. Nah, kemudian itu akibatnya Yahudi buat sistem itu, akhirnya hancurlah ekonomi orang dengan sistem perbankan, sistem keuangan, sistem dolar. Nah, bagaimana bisa menyelamatkan? Ya cuma Islam yang bisa menyelamatkan sistem ekonominya, melepaskan bagaimana supaya pasar ini dengan sistem keuangannya tidak diganggu dengan sistem keuangan dolar, sistem keuangan yang Islami. Ingin dicoba menggunakan sistem mata uang kembali, yaitu emas, perak, kemudian tembaga, itu dinar, dirham, fulus. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, supaya sistem ekonomi itu adil. Adilnya di mana? Ya, akibat ketidakadilan keuangan antara orang yang kerja di Indonesia dengan Eropa, dengan Malaysia, dengan Arab Saudi beda. Kenapa begitu ya? Akhirnya orang menjadi TKW lah. Di Indonesia yang rupiahnya kecil, mending kerja di Malaysia, mending kerja di Hong Kong, mending kerja di Timur Tengah. Kenapa? Gajinya di sana pakai nilai tukarnya lebih tinggi, apalagi kerja di Amerika dengan sistem dolar. Kok bisa begitu? Ya ini gitulah yang dibuat. Akhirnya bangsa-bangsa lain itu menjadi bangsa yang miskin, berhutang kepada negara-negara kaya. Inilah yang disebut dengan, oleh sebab itu negara-negara itu melirik bagaimana bisa melepaskan itu. Ya satu-satunya yang bisa melepaskan itu apabila orang kembali ke ajaran Islam. Apa itu? Wah, wala ta'kulu amwalakum bil batil. Nah, satu. Kemudian ya ayyuhallazina amanu taqullaha minar riba. Jauhkan kamu daripada riba. Fazaru baqiyan minar riba. Jauhkan daripada riba. Itu. Kan pasar tergantung dengan uang, seperti saya bilang. Kuncinya kan sebenarnya di uang. Sementara kunci keuangan dipakai sama dolar. Dolar yang ngeluarin siapa? Saya mau tahu nih, yang kalau kamu udah 93 pinter nggak? Dolar siapa ngeluarin? Hah? Coba 93 nih. Siapa dolar yang ngeluarin? Coba. Amerika. Salah. Bukan. Siapa yang mencetak dolar? Bank Dunia, Pak. Salah. Pak. Ya, siapa yang mencetak dolar? Ya Allah ya Rob. Amerika, Pak. Miskin amat kamu ilmu ya. Belajar London, Pak. Semester gini nggak tahu yang cetak uang. Kamu selama ini nggak terpengaruh dengan dolar ya, uang rupiahnya ya. Nggak merasa kamu makin miskin dengan uang, bukan makin kaya pegang rupiah. Coba siapa yang mencetak dolar? Yang cetak dolar itu siapa? Coba, ayo. Zionis, 40 orang ini. Zionis. Astagfirullahaladzim. Kapitalis, Pak. Cetak dolar itu ini Pak, yang cetak dolar itu setahu saya itu adalah keluarga Pak. Karena tadi ya tadi itu mata uang dunia kan sebenarnya bukan dolar. Maksudnya mata uang yang terpacu itu kita bukan ke dolar, cuman gara-gara
ada satu keluarga yang setahu saya itu yang buat apa ya, dolar bahasa gitu Pak. Nggak tahu, saya lupa Pak, pokoknya keluarga. Siapa lagi yang tahu siapa yang mencetak dolar? Yang mencetak dolar itu namanya the Fed, Federal Reserve. Nah, kalau bahasa ekonominya namanya the Fed. The Fed itu Federal Reserve, Bank Sentral of Amerika. Tapi yang punya itu bukan pemerintah Amerika. Tidak seperti Indonesia. Kita kan punya BI, Bank Sentral Indonesia, ya kan? Yang punya pemerintah Indonesia. Betul nggak? Betul, Pak. Wah, Pak. Nah, kalau di Amerika, bank sentralnya itu namanya Federal Reserve. Panggilan ekonominya the Fed, Federal Reserve. Itu yang punya swasta. Nah, makanya mulai sekarang, kamu belajar. Ya, ini perintah dari saya. Kamu cari di YouTube daripada nonton Korea-Koreaan, drama-dramaan, besok cari di YouTube. Federal Reserve. Perintah, minggu depan saya tanya-tanyain satu-satu. Kalau nggak tahu satu-satu nggak bakal saya umur udah tua begini duit belum ngerti. Bagaimana mau ini kalau duit itu belum ngerti? Duit itu kan kuncinya, ilmunya. Ya, besok nonton di YouTube, cari Federal Reserve, nah, the Fed, Bank Amerika, dolar. Siapa asal muasal cerita uang dolar itu dari mana? Nah, biar kamu tahu bagaimana perkembangan Yahudi di dunia ini. Bagaimana dia bisa menguasai dunia. Ya, oke, saya ini penting, wajib. Minggu depan saya tanyain. Nah, itu pesan saya terakhir buat kamu. Sekian dulu pelajaran hari ini.